Tawuran di Tanah Abang, Jakarta Pusat yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut diwarnai aksi pembakaran kios pedagang. Gubernur Jakarta Pramono Anung geram dan meminta para pelaku ditindak tegas. Dua kelompok pemuda tawuran di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat selama 3 hari berturut-turut dan menimbulkan kebakaran. Sejumlah lapak dan gerobak milik pedagang hangus terbakar. Insiden ini dipicu oleh aksi saling serang menggunakan kembang api. Ketegangan semakin meningkat sehingga berubah menjadi aksi pembakaran menggunakan bom Molotov. Tawuran yang kerap berulang membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung geram. Ia meminta polisi bertindak tegas terhadap para pelaku tawuran. Sudah mendapatkan laporan sebelumnya dari Wali Kota Jakarta Pusat dan saya sudah memerintahkan pada Wali Kota Jakarta Pusat tentunya melalui penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang menjadi inisiator dari tindakan kekerasan ini. Dan saya minta untuk segera didamaikan, dihentikan, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Akibat tawuran, sejumlah pelaku terluka karena terkena sabetan senjata tajam. Sementara itu, pedagang dan warga setempat mengaku sangat resah terhadap aksi tawuran yang kerap terjadi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban helikopter PK-CFX yang jatuh di Kalimantan Barat dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Helikopter jatuh saat melakukan penerbangan dari Kabupaten Melawi menuju Kuburaya, Kalimantan Barat. Jenazah Joko Catur Prasetyo, 45 tahun, salah satu korban kecelakaan helikopter PK-CFX, tiba di rumah duka di perumahan Glodogan Indah, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah. Tangis keluarga pecah saat memberikan penghormatan terakhir kepada korban. Usai disalatkan, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Di mata kerabat, korban dikenal baik dan telah 8 tahun menetap di Kalimantan. Korban meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Dengan menggunakan ambulans, jenazah korban jatuhnya helikopter milik PT Meteo Air, Fauzi Orbanta, tiba di kediamannya di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Sabtu siang. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat korban dikeluarkan dari ambulans. Sebelum menjadi korban jatuhnya helikopter, korban sempat pensiun. Namun 2 minggu lalu kembali mendapat panggilan kerja di Pulau Kalimantan di perusahaan perkebunan sawit. Usai disalatkan, korban dimakamkan di pemakaman umum setempat. Sebelumnya, helikopter Airbus H130 PK-CFX milik PT Meteo Air dilaporkan hilang kontak pada Kamis 16 April lalu saat melakukan penerbangan dari Kabupaten Melawi menuju Kuburaya, Kalimantan Barat. Kecelakaan helikopter ini menewaskan 8 orang. Tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan pelari dari dalam dan luar negeri meramaikan Kabupaten Gianyar, Bali dalam ajang Kemalaram 2026. Tak sekedar olahraga, event ini juga mengusung misi kemanusiaan melalui gerakan charity untuk Indonesia. Kemalaram 2026 resmi digelar tadi pagi di Kabupaten Gianyar, Bali oleh Yayasan Kemala Bayangkari. Mengusung tema Charity for Indonesia, ajang ini berhasil menarik antusiasme tinggi dengan jumlah peserta mencapai 11.000 pelari. Peserta datang dari nasional maupun internasional yang menghadirkan 3 kategori lomba, yakni sejauh 5 km hingga 21,1 km. Dengan total hadiah mencapai 3,5 miliar rupiah. Tak hanya sebagai ajang olahraga dan wisata, para peserta juga berkontribusi dalam aksi sosial yang nantinya akan disumbangkan untuk membantu korban bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Kemalaram 2026 bukan hanya tentang mencapai garis finish, tetapi juga tentang berbagi dan peduli
serta menjadi bukti bahwa olahraga dapat berpadu dengan pariwisata dan aksi sosial, menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah keseruan Kemalaran 2026, kita sudah terhubung dengan rekan kami Salam Pulungan di Bali United Training Center di Gianyar, Bali. Halo Salam, bagaimanakah keseruan dan antusiasme peserta di ajang Kemalaran 2026 pagi tadi? Ya Pram dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari panggung utama di Kemalaran 2026 yang berlangsung sangat meriah. Bisa dilihat ya di layar televisi Anda, Pram dan juga pemirsa, saat ini ribuan peserta ini sangat antusias untuk mengikuti ajang lari yang memang ini bertema Charity for Indonesia. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Kemalaran 2026 ini merupakan penyelenggaraan dari Yayasan Kemala Bayangkari yang turut diikuti oleh 11.000 peserta. Dan jumlah ini melampaui batas dari awalnya hanya 10.000 peserta saja yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, bahwa tidak hanya menyuguhkan kompetisi, tapi di sepanjang rute lari ini para peserta ini dibuat takjub dengan keindahan alam yang memanjakan mata yang ada di Pulau Dewata Bali ini, karena memang tadi rutenya turut melintasi dari pesisir Pantai Sabah dan juga Pantai Purnama yang turut ini membuat takjub bagi para pelari yang sudah berkontribusi ya. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, bahwa ini juga ada charity run yang turut memberikan donasi bagi para korban bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu di Pulau Sumatera dan juga di Jawa Barat tentunya. Dan berikut statement ataupun juga wawancara kami bersama dengan Ketua Race Management Kemalaran 2026 bersama dengan Brigjen Pol Sambodo Purnomo Yogo. Sebagai daerah wisata yang tentu ekonomi Bali akan bergerak bila banyak pendatang, banyak turis, banyak wisatawan, dan dengan mendatangkan 11.000 pelari ke Bali, ini bisa menggerakkan ekonomi Bali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pergerakan ekonomi akibat adanya Kemalaran dengan mendatangkan 11.000 pelari ini bisa antara 100 sampai 140 miliar pemasukan bagi Provinsi Bali. Untuk total jumlah personel yang diturunkan untuk keamanan ini ada berapa? Ya, total seluruhnya ada 1.300 orang, baik dari kepolisian, dari TNI, serta dari pemerintah daerah, dan kami juga melibatkan para pecalang, termasuk juga Banjar-Banjar, dan kita juga melibatkan UMKM, termasuk juga Banjar serta desa adat yang kita lewati untuk memberikan sharing semangat kepada para peserta. Pak, ini kan mengusung konsep dari Charity for Indonesia. Ya. Ini akan seperti apa Pak untuk bentuk donasinya dan disalurkannya ini kemana aja? Ya, ada, kalau teman-teman melihat, ini ada totem-totem yang isinya barcode. Nah, di barcode itu di-scan bisa langsung menyumbangkan. Dan juga kita melaksanakan ada lelang lukisan dari anak-anak SLB. Dan nanti semua dana donasi yang terkumpul kita akan berikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana kemarin, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Harapannya mungkin Pak, kedepannya apakah acara ini masih akan terus dikembangkan kedepannya atau seperti apa? Ya, kalau melihat animonya luar biasa seperti ini, mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita laksanakan setiap tahun. Ya, Pram dan juga pemirsa, Kemalaran 2026 ini juga sekaligus menjadi upaya mendorong sport tourism di Bali yang mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat tentunya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa selain itu, ini menjadi bukti nyata juga bahwa olahraga, pariwisata, dan juga aksi sosial ini bisa berjalan beriringan dan juga memberikan dampak positif dan juga bagi masyarakat luas tentunya. Pram. Ya, melaporkan langsung dari Gianyar, Bali, Salam Pulungan, terima kasih, selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga berunjuk rasa menolak tempat hiburan malam yang berada di dekat permukiman di Surabaya, Jawa Timur. Unjuk rasa berujung ricuh karena pengelola menolak tuntutan warga. Nggak boleh gitu, tapi jangan dorong. Unjuk rasa yang awalnya tertib seketika ricuh
usai peserta unjuk rasa mengetahui bahwa tempat hiburan malam yang berada di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Merungkut, Surabaya masih beroperasi. Adu mulut hingga saling dorong pun tak terhindarkan meski kepolisian menengahi aksi. Hati-hati jangan maksa, Pak. Unjuk rasa yang mayoritas diikuti orang tua dan emak-emak ini melarang dan nekat mengusir sejumlah pengunjung yang datang. Sebelumnya, warga juga sempat layangkan protes. Warga menilai kehadiran tempat hiburan malam akan mengganggu kenyamanan hingga membawa dampak negatif kepada warga dan anak-anak. Dalam merupakan akumulasi dari kekecewaan, kemarahan warga yang selama ini merasa keberatan dengan adanya keberadaan Kasbar. Karena Kasbar itu ada merupakan usaha yang mestinya hanya bar, tapi ternyata dalam operasionalnya sudah seperti operasional dari klub malam atau night club. Dan ini terlihat dari operasional dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Nah, oleh karena itu warga dengan operasional itu sangat khawatir dengan keselamatan dari keluarga masing-masing terkait dengan pengaruh negatif mulai dari miras dan sebagainya, termasuk bagaimana menjaga generasi yang akan datang supaya terselamat dari bahaya narkoba dan sebagainya. Semuanya itu dari izin bangunan itu semua sudah sesuai Pak, sampai izin miras kami terbit. Yang kami lakukan sekarang itu adalah kegiatan bar, adalah musiknya dengan restonya yang dalam. Kepolisian akhirnya berhasil meredam dan mengendalikan situasi. Operasional tempat hiburan pun terpaksa dihentikan sementara. Meski berhasil menghentikan dan menutup tempat hiburan pada Sabtu malam, namun warga mengancam melakukan aksi lebih besar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. 1 bulan tak ada kabar, seorang pria ditemukan tewas nyaris berupa kerangka di rumahnya di Bojonggede, Bogor. Jasad korban didapati terbaring di sofa. Warga digemparkan dengan temuan jasad WI dalam kondisi mengering, nyaris berupa kerangka di rumahnya di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Jasad WI ditemukan terbaring di sofa oleh kerabatnya yang datang menyenguk setelah 1 bulan tak ada kabar dari korban. Saat itu tercium bau menyengat hingga kerabatnya memanggil petugas keamanan untuk masuk ke dalam rumah. Buka bareng ini ya, rumahnya ternyata ya itu ada mayat situ. Kondisinya ya mungkin karena udah lama ya, jadi kurang baik ya. Itu aja sih. Kira-kira berapa hari, berapa minggu? Oh, itu kurang tahu Pak, karena kita lihat kondisinya juga kurang baik ya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Namun keluarga memutuskan tidak memperpanjang hal ini dan akan langsung memakamkan jasad korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 13 pelaku tawuran yang menewaskan seorang pelajar di Tangerang, Banten. Sadis, jasad korban penuh luka ditemukan di Muara Kali Adem, Tangerang. Polisi menangkap 1 pelaku tawuran yang menewaskan seorang pelajar saat akan kabur ke Lampung menggunakan mobil travel di gerbang tol Merak. Hingga kini, sudah 13 pelaku berhasil ditangkap polisi. 1 pelaku lain buron. Sadis, korban yang mengenakan seragam SMA ditemukan tewas di atas kayu di Muara Kali Adem, Kabupaten Tangerang. Didapati sejumlah luka di bagian dada dan tangan korban. Dari tangan para pelaku, polisi menyita senjata tajam yang dipakai saat tawuran. Aksi kejar-kejaran hingga kelompok korban dihadang oleh kelompok terduga pelaku yang jumlahnya lebih banyak dan membawa senjata tajam. Korban pada saat itu terjatuh dari sepeda motor dan tidak dapat melarikan diri. Tak jauh dari lokasi penemuan jasad, polisi menemukan 1 sepeda motor diduga milik korban. Polisi masih mengejar 1 pelaku lain yang buron. Para tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, tewasnya seorang balita penuh luka di Kediri, Jawa Timur ternyata akibat dianiaya oleh neneknya sendiri. Pelaku tega menganiaya korban menggunakan sapu dan pipa karena korban tidak menuruti perkataannya. Polisi menetapkan Sumila, seorang nenek, sebagai tersangka penganiaya cucunya hingga tewas di kota Kediri, Jawa Timur. Tersangka mengaku menganiaya ketiga cucunya lantaran kesal korban tidak mau menuruti perkataannya. Penganiayaan terjadi berulang kali di sekucur tubuh korban, baik menggunakan tangan hingga menggunakan gagang sapu dan pipa. Akibat dari tindakan kekerasan tersebut, salah satu korban berinisial NIZ meninggal dunia. Telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, di mana terduga pelaku S ini melakukan kekerasan terhadap 3 orang cucunya. Ini dengan secara satu memukul, kemudian untuk motifnya sementara terdapati bahwasanya terduga pelaku ini melakukan karena anak korban ini tidak menuruti apa perkataan dari terduga pelaku. Sebelumnya, NIZ, seorang balita di Kelurahan Ngeronggo, Kota Kediri, Jawa Timur, tewas diduga dianiaya oleh keluarganya. Ditemukan luka memar pada bagian bawah pelipis mata serta bagian perut korban. Saat ditemukan, korban hanya bersama dengan neneknya, sementara ayah tiri dan ibunya bekerja. Diketahui korban serta kedua kakaknya sering menjadi korban kekerasan. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. ان شاء الله آقا مصطفی عزیز Maybe they're right outside of us. Sorry, can I just confirm one thing? Why did they come on the street? And the best argument Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada Jumat kemarin merilis rekaman video pemblokadaan Selat Hormuz. Angkatan Laut Amerika Serikat memerintahkan sebuah kapal dagang untuk berbelok ke Teluk Oman. Sejak Senin kemarin, Amerika Serikat memberlakukan blokade Angkatan Laut di Selat Hormuz untuk menekan Iran menyetujui persyaratan mereka di meja perundingan. Pemblokadaan Angkatan Laut Amerika Serikat menargetkan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Seperti dalam video yang dirilis, Amerika Serikat memerintahkan sebuah kapal dagang di Selat Hormuz untuk berbelok ke Teluk Oman. Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz untuk membatasi ekspor minyak Iran, di mana aksi Amerika Serikat ini pun memicu ketidakstabilan di pasar energi global dan meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk.
Sebelumnya pemirsa, jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam terakhir. Jet-jet Angkatan Laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Irak. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional. Ya pemirsa, 10 hari gencatan senjata Amerika Serikat Iran, jutaan warga Iran di berbagai wilayah tetap turun ke jalan setiap hari. Warga Iran mengaku siap mendukung apapun keputusan pemimpin tertinggi mereka, Mojtaba Khamenei. Sejak Jumat siang, warga Teheran melakukan parade sambil membawa bendera Iran dan poster Mojtaba Khamenei. Parade didominasi kaum perempuan Iran unjuk serta dalam kampanye pengorbanan untuk Iran dan dukungan kepada pemimpin tertinggi mereka, Mojtaba Khamenei. اومدم با رهبر جدیدم بیعت کنم بگم که هیچ وقت پوشش رو خالی نمی‌کنیم تا همیشه پشت ایرانمون هستیم و جون فدای ایران. Parade diawali dengan sebuah pertemuan besar para perempuan Iran yang rela berkorban dari lapangan Imam Hussein menuju persimpangan Wali Al-Asr. این بار با همه تظاهرات و راهپیمایی‌ها فرق می‌کنه. ما می‌خوایم با آمریکا و اسرائیل و همه مزدوران دنیا اینو بگیم. شما 2000 نیرو می‌خواید برسید. آیا واقعاً جمعیت رو نمی‌بینید؟ آیا واقعاً 2000 نیروتون در برابر این جمعیت دوام خواهند آورد؟ اگر ما هر کدوم فقط نفس بکشیم با یه ها کردن همتون رو باد خواهد بود. پس لطفاً سر جاتون بشینید. ما صاحب خونه‌ایم. مستاجر نیستیم که شما برای ما تصمیم بگیرید. این بار خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم مثل همیشه و اجازه نمیدیم که هیچ کس بخواد برای ما تصمیم بگیره. Hingga Jumat malam waktu setempat, ribuan warga Iran memadati Enghelab Square di Teheran, Iran. Setiap malam sejak gencatan senjata AS Iran dimulai 8 April, warga selalu berbondong-bondong mendatangi Enghelab Square. Warga Iran turun ke jalan setiap harinya untuk mendukung apapun keputusan pemerintahan mereka. Meski masih dalam kondisi gencatan senjata, warga Iran tetap menantikan pernyataan pimpinan tertinggi mereka, Mojtaba Khamenei. Dikutip dari lembaga penyiaran Iran, IRIB, hingga 16 April, 26 juta warga Iran mendaftar untuk menjadi sukarelawan bela negara, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, para pejabat dan tokoh publik. Sementara itu pemirsa, rakyat Iran mendukung segala keputusan pemerintah terkait buka tutup Selat Hormuz. Rakyat Iran juga siap perang jika dibutuhkan. Yang menyikapi persoalan buka tutupnya ini ya narasi ini masyarakat Iran itu tidak digambarkan sebagai pihak yang menolak, Mas. Justru yang muncul adalah solidaritas nasional yang kuat. Karena isu ini tidak dipandang sebagai hanya soal ekonomi atau perdagangan, tapi lebih dalam bagaimana menyangkut kedaulatan dan harga diri bangsa. Nah, dalam situasi seperti ini, cara berpikir masyarakat itu berubah. Pertanyaannya bukan lagi untung rugi ekonomi, tapi apakah negara kami ini sedang ditekan atau tidak? Sedang ingin ditundukkan atau tidak. Ketika narasinya adalah tekanan atau ancaman dari luar, maka respon masyarakat cenderung merapat ke pemerintah, bukan menjauh. Perbedaan pendapat itu tentu ada ya, wajar itu semua dalam masyarakat.
dunia itu, dimanapun itu kita temukan ada perbedaan pendapat, tapi dalam situasi tekanan eksternal yang mengemuka adalah kepentingan kolektif bangsa di atas kepentingan individu. Nah, dan itu yang membuat dukungan publik terlihat tetap terjaga dan relatif solid gitu, Mas. Dan kita tahu bahwa masyarakat Iran itu memang memiliki ideologis dan nasionalisme yang tinggi. Jadi ketika negaranya ingin dikecam ataupun diberikan tekanan, otomatis mereka menjadi benteng bagi negaranya. Masyarakat Iran itu sebenarnya dari awal, ini yang harus kita tegaskan bahwa dari awal itu sejak bahkan revolusi Islam Iran, sejak mereka mengatakan bahwa Amerika itu adalah musuh terbesarnya dan Israel itu adalah musuh terbesarnya, mereka tidak pernah merasa takut, entahkah itu hari ini ataupun besok, mereka sudah siap. Bahkan ketika mereka turun di jalan tiap malam hingga hari ini, itu menunjukkan bahwa mereka saat ini masih tetap berdiri dan bangun, bahwa mereka harus tetap menjaga negaranya. Jadi mereka tidak merasa takut akan ultimatum itu. Yang mereka mengatakan bahwa negara kami ini dipaksa tunduk, sementara dalam karakter bangsa Iran itu sikap dan tunduk pada kepada bangsa yang tidak adil atau yang menzolimi bangsa yang lain itu tidak akan mereka itu pantang untuk tunduk seperti itu. Jadi ultimatum itu tidak mengubah sikap dasar masyarakat, sebaliknya itu justru mempertegas posisi mereka untuk tetap berdiri dan mempertahankan sikap, bukan mundur karena tekanan. Jadi ini bukan hanya soal diplomasi antar negara, tapi juga menyangkut psikologi kolektif dan harga diri sebuah bangsa. Seorang warga kota Arnon, Lebanon Selatan berhasil mengambil bendera Israel setelah militer IDF menanamkan tiang bendera bersama kamera pengawas. Aksi pemberani seorang warga Arnon terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Bendera yang dipasang oleh sekelompok tentara Israel di atas bukit saat serangan darat dibuang oleh warga Arnon. Aksi ini menandai hari pertama gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon. Meski di bawah ancaman serangan udara Israel, warga Lebanon tidak takut untuk kembali ke kampung halamannya. 40 hari menunggu di pengungsian, ribuan warga Lebanon akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Hal ini terjadi usai perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan penjajah Israel yang dimulai pada 17 April lalu. Jembatan Tahrir Falis yang telah dihancurkan penjajah Israel membuat warga Lebanon Selatan terpaksa menyeberangi Sungai Litani dengan kendaraan mereka. Sementara itu, pejalan kaki terpaksa menyeberangi jembatan yang sebagian hancur. يعني كنا ناطرينه هذا اليوم نحن من أكثر من 40 يوم. الحمد لله هلا رجعنا ضيعتنا على صريفة، نشكر الله. مثل ما شايفين هلا نحن عم نساعد العالم إنه تطلع هذا الجسر، بصفوا السيارات من برا بيطلعوا بيجي حدا بياخذهم من هاي الميلة. يعني شو بدنا أول شيء بدنا نوجه الشكر لدماء الشهداء وللمقاومين اللي صمدوا واللي خلونا نرجع على هذا الضيعة. Menurut Badan Pengungsi PBB, lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi sejak 2 Maret lalu akibat agresi militer Zionis Israel di Lebanon. Gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku. Gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qana'a, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be
having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata. Sementara itu, pemirsa, warga Beirut, Lebanon merayakan gencatan senjata 10 hari. Sebagai perayaan gencatan senjata, tembakan dilepaskan ke udara. Tembakan terdengar di seluruh Beirut, Lebanon. Tembakan ini dilepas sebagai bentuk perayaan gencatan senjata. Warga melepaskan tembakan bertubi-tubi ke udara untuk merayakan dimulainya gencatan senjata. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dilaporkan mulai berlaku pada pukul 00 pagi waktu setempat hari Jumat. Lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi selama perang berlangsung. Namun usai diberlakukan gencatan senjata 10 hari, warga Lebanon kembali ke rumahnya masing-masing. Tentara Lebanon memberikan imbauan untuk tidak terburu-buru kembali ke daerah masing-masing setelah gencatan senjata. Tak lagi percaya pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, warga Tel Aviv gantungkan harapan perdamaian pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah warga juga berharap Hizbollah dilibatkan dalam setiap perundingan perdamaian. Warga Tel Aviv menegaskan skeptisme mereka tentang prospek gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Meski begitu, mereka tetap berharap gencatan senjata akan membawa periode perdamaian. Sejumlah warga Israel pun meragukan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka mempertanyakan komitmen Netanyahu dalam hal perdamaian di Timur Tengah. רוצה רצועת ביטחון, אבל עשינו את זה כבר, ניסינו את זה. לא בטוח שזה עבד. אפשר להאמין למשהו שביבי אמר? וגם אני לא יודעת מה יצא מזה. זה יותר חשוב מה טראמפ אמר. Tak percaya pada Netanyahu, kini warga Israel menggantungkan harapan mereka pada Donald Trump agar perdamaian bisa diwujudkan dan berharap Hizbollah ikut dilibatkan dalam meja perundingan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi warga di Lebanon pasca tercapainya gencatan senjata, berikut cuplikan wawancara kami dengan warga negara Indonesia di Tripoli, Lebanon, Ayunitra berikut ini. Kalau Mas Togi tanya apakah yang dirasakan warga Tripoli, Lebanon Utara dengan menyambut 10 hari ke depan ini, pastinya kami sangat bahagia, sangat excited. Saya dengar berita itu dari suami ketika dia pulang tepat jam 00 waktu dini hari, kemudian dia menyampaikan akan terjadi gencatan senjata 10 hari. Apa yang saya rasakan benar-benar sangat sumringah, benar-benar sangat, ya puji syukur, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi karena memang walaupun memang tempat wilayah kami Tripoli ini bukan menjadi target sensitif untuk penyerangan, cuman tetap saja secara psikologis berada di wilayah negara yang sedang berkonflik ini merupakan sesuatu yang tidak nyaman sebenarnya, Mas Togi, seperti itu. Berarti bisa dibilang jauh dari lokasi atau tengah target peperangan ya, Mbak Ayu ya? Kalau Tripoli ini memang jauh dari target penyerangan jaraknya, karena kalau bisa saya gambarkan target penyerangan adalah seperti yang di media informasikan itu di Tripoli Selatan dan juga merambah sekarang ke ibu kota. Nah, sedangkan wilayah seperti saya Tripoli, Akar ini berada di wilayah utara atau juga utara timur yang memang bukan basis militer seperti itu. Baik, untuk aktivitasnya berarti bisa dibilang normalkah atau mungkin ada jam malam untuk beraktivitas sehari-hari? Sejak saya datang di akhir Desember 2024 itu adalah sebenarnya serangan yang secara internasional ya, masyarakat atau kita tahu Lebanon dalam memasuki masa perang.
kehidupan malam yang saya lihat sama seperti kalau kita datang ke negara Middle East atau Timur Tengah lainnya, memang kehidupan malamnya jauh lebih aktif ya Mas, karena kondisi cuaca dan faktor lainnya, karena memang kalau lagi musim panasnya sangat luar biasa dan kembali lagi kemarin dimulai serangan itu kan memasuki musim dingin memang. Nah, kegiatannya apakah dibilang seperti biasa? Seperti normalnya layaknya ya kegiatan biasa sebenarnya, tapi memang Lebanon juga punya konflik internal yang ada, tidak hanya sekedar perang secara global, tetap ada kewaspadaan, tetap secara individu melakukan kegiatan normal, tapi tetap mengikuti informasi-informasi terkait wilayahnya secara keamanan, seperti itu Mas Togi. Berarti bisa dibilang tidak berpengaruh banyak ya di daerah Tripoli dengan kota-kota lainnya ya, Mbak Ayu? Berpengaruh secara besar, misalnya kayak kalau sekarang harga bensin, kemudian harga bahan pokok atau juga kebutuhan ini semakin naik, semakin meningkat sebenarnya yang saya rasakan ya secara pribadi, apalagi kan di sini mata uangnya memang alat tukar jual belinya memang menggunakan mata uang dolar dan juga lira Lebanon. Tapi kalau dibilang apakah dampaknya tadi berpengaruh, secara langsung memang tidak berpengaruh, tapi secara negara tetap ada pengaruhnya Mas. Presiden Lebanon Yosef Aoun menyebut gencatan senjata yang sedang berlangsung adalah hasil dari upaya kolektif. Aoun juga menegaskan negosiasi dengan Israel merupakan upaya memperjuangkan hak kedaulatan rakyat. ما تحقق من وقف لإطلاق النار كان خلاصة جهود الجميع، هو ثمرة التضحيات التي قدمتموها فأيقظت ضمير العالم، وهو ثمرة الذين صمدوا في بيوتهم وقراهم على خطوط النار، فأكدوا للعالم أننا باقون هنا لن نرحل مهما حصل. أقول لكم بكل صراحة وثقة هذه المفاوضات ليست ضعفا وليست تراجعا وليست تنازلا، بل هي قرار نابع من قوة. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel masih memiliki rencana untuk mengatasi ancaman tersisa dari Hizbullah. Pernyataan dari Netanyahu muncul saat Israel sedang gencatan senjata dengan Lebanon selama 10 hari. אומר ביושר, עדיין לא סיימנו את המלאכה. יש דברים שאנחנו מתכננים לעשות מול איום הרקטות שנשארו ונגד איום הרחפנים, ואני לא אפרט. אבל יש לנו גם יעד נוסף, והוא פירוק חיזבאללה. ולכן אני אומר לכם שוב ביושר, זה לא יושג מחר, זה דורש מאמץ מתמשך, זה דורש סבלנות, זה דורש אורך רוח, וזה דורש ניווט מושכל בשדה המדיני. לבקשת ידידי הנשיא טראמפ, שאיתו שנינו את פני המזרח התיכון והבאנו הישגים אדירים, הסכמנו להפסקת אש זמנית בלבנון. Sementara itu, pejabat senior Hizbullah Mahmud Kamati mengatakan bahwa organisasinya tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan penjajah Israel. Ia mengatakan negosiasi ini merupakan kesalahan dan penyerahan kedaulatan. تعنينا مفاوضات التي تجريها الدولة، لا تعنينا هذه المفاوضات، هي مفاوضات فاشلة ضعيفة مهزومة محبطة mustaslimah, la ta'nina hasil. Ya, pemirsa, Cina menyambut baik kesepakatan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Cina berharap kedua pihak bisa menyelesaikan perselisihan. Dalam jumpa pers di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Goi Jiakun, menyebut Cina menyambut baik gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. China berharap semua pihak bisa terus bernegosiasi dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi. 暴露出当前方欢迎一切有助于停火止战的努力，希望相关方以负责任态度保持停火和谈判势头，通过政治外交途径化解争端。中方一贯反对缺乏国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，反对滥施长臂管辖。中国和委内瑞拉的合作受到国际法和两国法律保护。中国在
Anda masih menyaksikan Ainu Siang bersama saya Arlista Hadi. Dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menindaklanjuti respon positif pemerintah Iran dalam upaya membebaskan 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz akibat perang antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia, Vat Nabil, menegaskan tindak lanjut tersebut dilakukan dengan memantau kondisi kedua kapal Pertamina serta memastikan kesiapan teknis agar kedua kapal dapat berlayar dengan lancar begitu mendapatkan lampu hijau. Kesiapan teknis yang dimaksud antara lain meliputi kesiapan kru serta asuransi pelayaran. Nabil juga menjelaskan Indonesia terus tegaskan pentingnya Selat Hormuz sebagai kawasan aman, terbuka dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan hukum internasional. Indonesia juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan tegaskan keselamatan pelaut menjadi prioritas semua pihak. Tetap jangan juga. Karena walaupun sering, tapi tegaskan bahwa penting menjaga bahwa selat ini aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional. Dan dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, kita juga Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak termasuk Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran untuk menindaklanjuti sinyal positif yang telah disampaikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu, khususnya bagi kapal Pertamina, dan kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis, termasuk kesiapan kru, asuransi, dan sebagainya agar kedua kapal tersebut dapat. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex resmi naik mulai 18 April, bahkan hingga mencapai sekitar Rp24.000 per liternya. Sementara itu untuk Pertamax Green hingga BBM bersubsidi masih tetap di harga lama. Bahan bakar minyak non-subsidi resmi naik mulai Sabtu 18 April 2026. Terkait hal tersebut, terdapat penyesuaian harga BBM di SPBU Pertamina. Pertamax Turbo dari harga Rp13.100 naik menjadi Rp19.850 per liter. Dex Lite dari harga Rp14.200 naik menjadi Rp24.150 per liter. Pertamina Dex dari harga Rp14.500 naik menjadi Rp24.450 per liter. Lalu Pertamax tetap di harga Rp12.300 per liter. Pertamax Green tetap di harga Rp12.900 per liter. Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter. Dan biosolar tetap di harga Rp6.800 per liter. Diketahui harga BBM non-subsidi sebelumnya tidak mengalami perubahan harga sejak 1 Maret hingga 17 April 2026. Harga stagnan di tengah tren harga minyak dunia meningkat imbas perang di kawasan Timur Tengah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia memastikan impor minyak mentah dari Rusia akan masuk ke Indonesia pada bulan April ini. Selain crude oil atau minyak mentah, pemerintah juga tengah memfinalisasi kesepakatan pasokan LPG dari Rusia guna memenuhi kebutuhan domestik yang kian meningkat. Diketahui kebijakan ini merupakan langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi gejolak pasokan di pasar energi dunia. Selain itu, pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan impor pada satu negara tertentu. Dengan adanya tambahan pasokan dari Rusia, pemerintah berharap ketahanan energi nasional tetap terjaga, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani. Stepnya
prioritas dulu ya. Terima kasih Pak Menteri. Maksudnya kapan? Oh, kalau untuk road mungkin bulan-bulan ini bisa jalan. Udah bisa dikirim ke sini maksudnya? Insya Allah. Kalau LPG Pak? LPG masih dalam finalisasi. Kalau dari pemerintah targetnya kapan? Lebih cepat lebih baik. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada 503 ketua DPRD se-Indonesia. Arahan ini disampaikan dalam retret di Akademi Militer Magelang. Kami hormati. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan. Presiden mengungkapkan dirinya memilih untuk hadir langsung di lokasi. Sebab ia menilai pembekalan ini penting bagi kemajuan daerah dan bangsa. Ia juga menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam arahannya, para pimpinan DPRD disebut sebagai patriot bangsa. Pertemuan kemudian dilanjutkan tertutup untuk pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan. Sekalian, waktu saya diminta hadir dan saya diberitahu tentang acara ini, ada juga sebagian staf saya yang menyarankan, Pak, bisa diwakili Pak, enggak usah Bapak langsung. Tapi setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh ketua DPRD dari seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung. Karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu peranggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot. Saya juga ke sini dengan peranggapan bahwa kita cinta tanah air kita. Kita cinta bangsa kita. Beralih ke informasi lain, pemirsa Wapres ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengklarifikasi terkait pidato yang ia sampaikan di Masjid Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Itu acara ceramah bulan puasa seperti dilakukan di mana-mana di masjid. Saya diundang datang karena temanya adalah perdamaian. Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. 1 menit saja. Saya bicara, 1-2 menit. Bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain ampunan. Saya damaikan ini, apa saya menista agama. Saya pertaruhkan jiwa saya dengan Hamid. Masuk ke daerah yang Anda lihat tadi itu. Tidak ada presiden Gus Dur, tidak ada yang bisa. Jenderal-jenderal dalam tidak bisa menyampaikan itu. Tokoh-tokoh Maluku atau militer itu berapa? 20-an. Tidak bisa. Saya datang tanpa pengawal. Masuk ke daerah itu. Dan saya tahu kenapa dia berbuat begitu. Karena dia fikir ini perang agama. Siapa yang meninggal akan syahid untuk Islam. Kristen namanya martir. Tapi sebenarnya saya berada di masjid dan tidak mengerti martir. Jadi saya katakan karena hampir sama. Syahid dan martir hampir sama. Tapi karena saya di masjid, maka saya pakai kata syahid. Karena kalau saya pakai kata martir. Akibat air kali Cimanceri meluap, ratusan rumah terendam banjir di Pagedangan, Tangerang, Banten Minggu pagi. Warga pun terpaksa mengungsi di masjid dan balai pertemuan. Akibat air kali Cimanceri meluap, ratusan rumah warga di Desa Karangtengah, Pagedangan, Tangerang, Banten terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh. Air kali meluap akibat air kiriman dari Bogor. Warga pun kini terpaksa mengungsi dan berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat. Dari Banten kita beralih ke Jawa Barat. Pemirsa, pemerintah kota Cirebon menetapkan kejadian luar biasa atau KLB penyakit campak. Bahkan di rumah sakit rujukan ada 2 pasien meninggal dunia akibat campak.
Kasus campak di kota Cirebon, Jawa Barat hingga saat ini masih berstatus kejadian luar biasa. Kasus campak mulai mengalami peningkatan sejak akhir Desember 2025 hingga awal April saat ini. Dinas Kesehatan Kota Cirebon mencatat kasus campak di tahun 2025 mencapai 238 kasus. Sementara di tahun 2026 hingga Februari tercatat sebanyak 150 kasus. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon yang merupakan rumah sakit rujukan menerima sebanyak 50 pasien campak dalam 3 bulan terakhir, yang sebagian besar adalah balita. Sementara dokter mengungkapkan sebagian besar pasien campak karena radang paru-paru. Bahkan ada 2 pasien yang meninggal dunia karena mengalami kondisi gizi buruk dan ada kelainan jantung bawaan. Ini tentunya kalau sudah nyampe ke rumah sakit rujukan saja sebesar itu, kemungkinan di puskesmas atau di FKTP atau di fasilitas pelayanan tingkat pertamanya banyak, dan mungkin juga di masyarakatnya mungkin lebih banyak juga. Biasanya terjadi pada apa sih, Dok? Pada pasien-pasien yang pertama memang tidak diimunisasi. Tidak diimunisasi atau memang imunisasinya kurang lengkap. Begitu baru satu kali misalnya mendapatkan campak atau belum dapat campak keburu kena gitu, tertular dari yang lain. Kemudian yang kedua apa? Memang ada faktor resiko yang lain seperti misalnya gizi buruk atau ada kelainan bawaan. Pihak pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kesehatan juga terus berupaya untuk menekan angka campak dengan berbagai upaya termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan vaksinasi di masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ratusan warga menyerbu kendaraan yang merupakan kios stabilisasi harga di pasar tradisional Sido Makmur Blora, Jawa Tengah. Kurang dari 1 jam, sebanyak 2 ton beras SPHP dan 50 karton minyak kita ludes terjual. Puluhan warga rela berdesak-desakan demi untuk mendapatkan minyak kita dan beras SPHP. Kios stabilisasi harga yang terdiri dari kendaraan mobil bak membawa 2 ton beras dan 50 karton minyak kita kurang dari 1 jam semuanya ludes terjual. Banget murah. Boleh menolong, Mas. Kalau dibanding di toko yang lain gimana? Murah ini ya? Beda. Oh, murah ini ya, Bu ya? Sangat membantu. Harganya berapa tadi? 15.700. Itu murah atau gimana, Pak? Banget murah. Mungkin apa? Harapannya apa ini? Harapannya ke depan semakin terus. Ada terus. Ada terus ya. Makasih. Di kios ini, minyak kita dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Sementara beras SPHP dijual Rp11.500 per kilogramnya. Kios stabilisasi harga ini merupakan inisiasi Perum Bulog untuk menstabilkan harga minyak kita dan beras SPHP di pasaran. Warga menilai kios ini sangat membantu untuk mendapatkan minyak kita dan beras SPHP dengan harga sesuai HET. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, stok minyak kita di sejumlah pasar tradisional menipis. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hal ini dikarenakan permintaan minyak kita yang meningkat di pasaran. Berikut laporan dari jurnalis iNews yaitu Kea Dela Rosa langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa, minyak kita menjadi produk minyak andalan bagi warga Indonesia saat ini dikarenakan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan harga minyak goreng premium lainnya. Dan untuk mengetahui ketersediaan minyak kita di pasar tradisional Kebayoran Lama ini, di tempat saya berdiri saat ini, pedagang yang berjualan sembako menyatakan kepada saya sudah lebih dari 1 bulan ketersediaan minyak kita tidak ada atau pemasok tidak memberikan produk minyak kita ke tempat pasar tradisional Kebayoran Lama ini. Diketahui juga hal ini dikarenakan permintaan warga yang meningkat dibandingkan dengan minyak goreng premium lainnya dikarenakan harganya yang cenderung murah, yakni hanya Rp15.700 per liter dibandingkan dengan minyak goreng premium lainnya yang dibanderol dengan harga Rp23.000.
untuk saat ini harga minyak goreng termurah di pasar tradisional Kebayoran Lama ini dipatok per liternya harganya Rp20.000. Dan diketahui juga dari Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa persebaran minyak kita akan dilakukan kembali secepatnya dikarenakan permintaan warga yang meningkat. Hal ini disebabkan adanya pergeseran peminatan antara warga yang sebelumnya cenderung membeli minyak goreng premium akhirnya beralih ke minyak kita dikarenakan harganya yang lebih murah. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Laksana Tiara, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta membuka pendaftaran kartu layanan gratis khusus lansia dan penyandang disabilitas. Kartu layanan gratis ini dapat digunakan untuk berbagai transportasi seperti Transjakarta, LRT, MRT, hingga Jaklingko. Dinas Perhubungan DKI Jakarta hari ini kembali membuka booth untuk membuat kartu layanan gratis khusus untuk lansia di atas 60 tahun dan juga penyandang disabilitas. Nah, kalau bisa Anda lihat, ini dari jam 6 pagi tadi ini sudah dipadati oleh masyarakat yang antusias ingin membuat kartu layanan gratis yang nanti bisa digunakan untuk naik Transjakarta, kemudian MRT ataupun LRT. Nah, untuk mengetahui keseruan saya akan coba mengajak Anda berbincang dengan salah satu masyarakat yang saat ini sedang mengantri nih untuk membuat kartu layanan gratis. Halo Ibu, selamat pagi. Ibu boleh maju sedikit Bu? Oke. Nah, Ibu boleh diperkenalkan namanya siapa nih Bu? Ya. Susi Sugiyarti. Haji Rohaya. Ibu Eti Sumiati. Ibu nih hari ini gimana nih? Bisa diceritakan sedikit untuk proses pendaftaran kartu layanan gratis Ibu? Mudah. Terus kita dibantu sama karyawan dari Transjakartanya. Jadi kita hanya menyerahkan KTP. Setelah itu kita didata. Setelah didata langsung dipoto dan mendapat nomor antrian, itu aja. Ibu boleh tadi apa aja sih yang bisa dibawa untuk persyaratan daftar ini? KTP aja. Terus sama usia lansia 60. Nah, Ibu, apa sih tanggapan Ibu nih terkait program ini nih? Kalau bisa dipermudah, terus lagi jangan seminggu sekali. Jadi karena di sini kan warga banyak, kalau antri seperti ini untuk usia-usia lansia sepertinya sulit. Ini lagi proses ngantri ya, ini lagi nunggu kartunya. Iya, betul. Ibu terima kasih banyak atas waktunya ya, selamat beraktivitas kembali. Nah, tadi pemirsa bagaimana antusias masyarakat untuk mendapatkan kartu layanan gratis yang bisa digunakan untuk naik transportasi umum di Jakarta. Nah, hari ini disediakan totalnya 200 peserta dan masyarakat bisa langsung datang untuk membuatnya dengan membawa fotokopi KTP dan juga pas foto. Nah, ini harapannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa akses transportasi umum ini lebih mudah dan juga inklusif untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran Betawi kembali digelar di Cipayung, Jakarta Timur. Ratusan warga antusias memadati lokasi demi menyaksikan berbagai pertunjukan seni budaya dan menikmati kuliner khas Betawi. Untuk kendaraan Honda Bri, karena pakai son. Oke. Penampilan rapat ke belakang panggung. Suasana meriah terasa ketika memasuki area perayaan Lebaran Betawi di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Selain menampilkan beragam seni budaya Betawi, ada juga aneka makanan khas Betawi yang dijajakan seperti kerak telur, dodol Betawi, selendang mayang, hingga bir peletok. Kegiatan ini ditujukan untuk melestarikan seni dan budaya Betawi serta mendongkrak UMKM di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Bu, gimana tanggapannya soal ada makanan-makanan khas Betawi disajikan di sini gitu? Iya, senang juga ya, maksudnya kangen juga dengan masakan-masakan Betawi ini ya. Saya juga udah beli bir peletok. Ini lagi nunggu abangnya lagi beli kerak telur juga. Ini kan tujuannya memang untuk melestarikan budaya Betawi. Betul ya. Gimana tuh Ibu tanggapannya?
bagus juga ya, maksudnya kalau bisa diadain tiap minggu. Jadi kita bisa jajan-jajan kulineran khas Betawi. Lagi ada Lebaran Betawi, tujuannya untuk melestarikan budaya Betawi ya, sekaligus silaturahmi warga. Tanggapannya gimana? Tanggapannya bagus sekali, mencari kebersamaan kita, silaturahmi satu dengan yang lain. Oma orang Betawi nggak? Bukan, tapi mantu aku dua-duanya Betawi. Aku tinggal di Betawi udah lama. Nah, terus gimana nih melihat ada Lebaran Betawi ini, gimana Oma ngeliat? Nggak apa-apa, bagus sekali untuk menarik warga semua yang nggak bisa kumpul kemari kan, kita bisa lebaran bersama. Pemirsa, selain di Cipayung, tradisi Lebaran Tanah Abang juga digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi warga sekaligus pelestarian tradisi lokal. Warga memeriahkan Lebaran Tanah Abang yang digelar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beragam kesenian khas Betawi ditampilkan mulai dari atraksi palang pintu hingga atraksi manusia petasan yang menarik para pengunjung. Berbagai kuliner tradisional Betawi juga hadir memanjakan para pengunjung. Pemirsa, untuk melihat bagaimana keseruannya, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ayah Nufus di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, Ayah. Ayah, ada kesenian dan kuliner apa saja yang disajikan di Lebaran Tanah Abang tahun ini selain tadi palang pintunya nih, Ayah? Iya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Pokoknya di sini seru banget di Lebaran Tanah Abang 2026. Tapi sebelum saya sampaikan informasinya, saya mau pantun dulu dikit nih. Mbak Titi makan itik, selain cantik saya juga punya batu akik. Ini nih yang beda nih Arlista di Lebaran Tanah Abang 2026. Saya tadi lihat kok gede-gede banget nih cincin, saya pengen cobain. Nah, ternyata di sini juga ada pameran batu akik yang khas banget sama Betawi nih. Nah, saya mau langsung wawancara jawara Betawi. Ini ada Babe Kemeng, Be. Coba lihat dulu, Be. Saya mau perlihatkan dulu nih batu akik dan juga kalung-kalungnya. Coba kalau boleh dikasih tahu satu-satu jenisnya apa aja sih, Be? Ini jenis batu merah siam. Ini cubung tanduk. Ini batu Cina nih yang ini. Ini sama. Ini batu pancawarna. Ini Garut. Yang di leher apaan tuh? Leher ini apa? Ini pancawarna juga. Ini sepa. Ini aquamarine. Ya udah banyak. Banyak banget semuanya dibawa ke Lebaran Tanah Abang. Be, ngomong-ngomong, kenapa hadir di festival Lebaran Tanah Abang ini, Be? Ya, karena emang dia acara rutin setiap tahun. Pokoknya bagus dah Tanah Abang rutin. Lebaran Betawinya tiap tahun sembelih kambing. Sama acara musik Betawi. Pokoknya Tanah Abang oke. Ya. Selain itu apa lagi, Be? Kenapa datang bawa batu akik nih kayak kesini, Be? Ya karena emang udah ciri khas orang Betawi pakai batu banyak ini khasnya udah apa tradisinya ya kan. Ini berapa kilo kira-kira nih, Be? Ya adalah kurang lebih kalau ini aja hampir 3 kilo. 5 kilo semuanya. Wih, mantap. Babe Kemeng, makasih banyak ya. Ini selain memang ada di sini memperlihatkan batu akik, coba ini sebagai ini juga ya, melestarikan budaya Betawi ya, Babe ya. Nah, Arlista, memang ini seru sekali ya. Yang paling menarik adalah memang batu akik ini. Tapi selain batu akik, ada juga tadi penampilan-penampilan yang luar biasa dari pagi sampai malam nanti. Lebaran Tanah Abang ini akan terus terselenggarakan. Nah, kalau bicara soal makanan udah pastinya banyak banget. Tadi saya udah cobain dodol khas Betawi. Selain itu ada juga kerak telur yang khas Betawi ya kan. Kemudian juga ada jajanan-jajanan modern lainnya yang cocok banget nih untuk pengunjung di hari Minggu gini ya kan. Bingung mau kemana? Langsung aja ke Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ada juga penampilan di belakang sana, ada panggung. Tadi saya lihat ada penampilan palang pintu, terus juga ada tari khas Betawi yang ceria banget. Kemudian juga ada pantun dari MC-nya yang nonstop disampaikan untuk seluruh pengunjung yang datang ke sini. Lagi-lagi seperti tadi saya katakan, selain memang ini adalah bentuk silaturahmi dari orang Betawi, ini juga adalah salah satu bentuk dari pemerintah dalam melestarikan budaya Betawi di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Sementara demikian Arlista, ini berat banget cincin saya nih.
Baik, terima kasih banyak laporannya. Ayah Nufus melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jangan lupa dibalikin lagi itu kejawarannya, nanti kamu bisa-bisa diculik gara-gara mencuri cincin akik. Terima kasih ya banyak, Ayah. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Demi meningkatkan kemampuan Satuan Pengamanan, PT Global Jasa Sejahtera menggelar pendidikan dan pelatihan dasar Gada Pratama Satpam Angkatan 27. Sebanyak 64 Satpam diberikan pendidikan dan pelatihan dasar demi profesionalitas dalam bekerja di bidang pengamanan. PT Global Jasa Sejahtera resmi menggelar pendidikan dan pelatihan dasar Satpam Gada Pratama Angkatan ke-27 sebanyak 64 peserta di lapangan Masjid Bimantara, area MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat. Satpam yang biasa disebut sebagai mitra Polri saat polisi memiliki tugas penegakan hukum sekaligus melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan Polri tidak ada di tempat, Satpam menjadi garda terdepan di masyarakat dalam menjaga keamanan. Satpam lulusan GJS dipastikan profesional dan terlatih karena telah melalui serangkaian pendidikan berkualitas. Kita juga harus memberikan bekal mereka terkait dengan tongkat borgol, drill yang lainnya, di mana apabila pada pelaksanaan tugas ditemukan adanya kejahatan atau apa, mereka bisa melakukan pengamanan atau tahap upaya awal untuk mengamankan para pelaku-pelaku kejahatan ini. Saya berharap PT Global Jasa Sejahtera ini bisa melahirkan sapam-sapam yang profesional, sapam-sapam yang memang terlatih dengan baik. Pendidikan Gada Pratama dilakukan agar para Satpam lulusan GJS memiliki sertifikasi, kemampuan, dan kapabilitas dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Gencatan senjata Amerika Iran, jutaan warga Iran di berbagai wilayah tetap turun ke jalan setiap harinya. Warga Iran mengaku siap mendukung apapun keputusan pemimpin tertinggi mereka, Mojtaba Khomeini. Sejak Jumat siang, warga Teheran melakukan parade sambil membawa bendera Iran dan poster Mojtaba Khomeini. Parade didominasi kaum perempuan Iran unjuk serta dalam kampanye pengorbanan untuk Iran dan dukungan kepada pemimpin tertinggi mereka, Mojtaba Khomeini. اومدم با رهبر جدیدم بیعت کنم بگم که هیچ وقت پوشش خالی نمی‌کنیم تا همیشه پشت ایرانمون هستیم و جانفدای ایران. Parade diawali dengan sebuah pertemuan besar para perempuan Iran yang rela berkorban dari lapangan Imam Hussein menuju persimpangan Wali Al-Asr. این بار با همه تظاهرات و راهپیمایی‌ها فرق می‌کنه. ما می‌خوایم به آمریکا و اسرائیل و همه مزدوران دنیا اینو بگیم. شما 2000 نیرو می‌خواید برسید. آیا واقعاً جمعیت رو نمی‌بینید؟ آیا واقعاً 2000 نیروتون در برابر این جمعیت دوام خواهند آورد؟ اگر ما هر کدوم فقط نفس بکشیم با یه ها کردن همتون رو باد خواهد برد. پس لطفاً سر جاتون بشینید. ما صاحب خونه‌ایم. مستاجر نیستیم که شما برای ما تصمیم بگیرید. این بار خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم مثل همیشه و اجازه نمیدیم که هیچ کس بخواد برای ما تصمیم بگیره. Hingga Jumat malam waktu setempat, ribuan warga Iran memadati Enghelab Square di Teheran, Iran. Setiap malam sejak gencatan senjata AS Iran dimulai 8 April, warga selalu berbondong-bondong mendatangi Enghelab Square. Warga Iran turun ke jalan setiap harinya untuk mendukung apapun keputusan pemerintahan mereka. Meski masih dalam kondisi gencatan senjata, warga Iran tetap menantikan pernyataan pimpinan tertinggi mereka, Mojtaba Khomeini. Dikutip dari lembaga penyiaran Iran IRIB, hingga 16 April, 26 juta warga Iran mendaftar untuk menjadi sukarelawan bela negara, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, para pejabat dan tokoh publik. Pasca dibukanya kembali Selat Hormuz pada 17 April, Iran kembali menutupnya tanggal 18 April waktu setempat. Dibuka secara terbatas pada 17 April, tercatat saat pembukaan kapal kargo dan lalu lintas maritim di Selat Hormuz sudah mulai melintasi walaupun dalam jumlah terbatas. Namun selang beberapa jam kemudian, Iran kembali menutup Selat Hormuz sehari kemudian.
Penembakan atau blokade dari Amerika memicu eskalasi perang Amerika-Iran kembali memanas. Pemirsa, rumah sakit pemerintah Tebnin di Lebanon Selatan hancur akibat serangan Israel beberapa waktu lalu. Israel mengebom rumah sakit dengan dalih menyerang anggota Hizbullah yang bersembunyi di dalam rumah sakit. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Arlis Tadi, pamit undur diri, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Potret kehancuran rumah sakit pemerintah Tebnin di Lebanon Selatan akibat serangan Israel beberapa waktu lalu. Puing-puing bangunan berserakan sementara peralatan medis rusak. Mobil-mobil yang terparkir juga tak luput jadi korban serangan. بشكل عام كان الموضوع ماشي الحال. الإكيب اللي عم يعمل كان كافي، عندنا أكثر من 10 أطباء كلهم جراحين وجراحة أعصاب وجراحة عامة وجراحة عظم، يعني هي فائقة في طبيب وطبيب بنج. لا اللي صار القصف حول المستشفى اللي أدى هيدا لضغط نفسي شديد على الموظفين، لأنه كان عندنا أكثر من 70 موظف بكل الأقسام كانوا موجودين. هالموظفين صار عندهم ضغوطات نفسية كتير قوية أدت طبعا هذه في منه صار عندهم صدمات نفسية من الموظفين، لأنه المسافة اللي بتبعد بين الغارات اللي صارت على المستشفى اللي حول المستشفى والمستشفى، يعني المسافة كتير قريبة لا تتعدى 100 meter atau 150 meter. Sebelumnya, Israel menyerang rumah sakit Tebnin dengan dalih hendak menyerang anggota Hizbullah yang bersembunyi di rumah sakit.